Indonesia. Indonesia nih keren banget. Semangat banget ya. GBK penuh, ada sebuah poster besar biasa gambar Gatot Kaca menghancurkan tembok China. Lalu Gemma saya ingat banget waktu Ole kemarin tembak gol, langsung semua teriak ole 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 ole. Sambil gini ya. Sambil gini dong, jangan lupa Ole yang tendang, saya di rumah yang begini. Iya. Yang lucu yang ada penggemar timnas bawa poster airport this way untuk pemain China. Langsung disuruh pulang pemain Chinanya. Tapi memang supporter Indonesia tuh kalau sudah berkumpul itu lawan yang datang ke home Indonesia bisa tersinggung, Gemma, bener. Iya, mungkin ini juga yang menjadi semangat dari timnas untuk memenangkan pertandingan tadi malam ya. Karena bagaimana euforia para penggemar timnas, ini ada yel-yelnya banyak banget. Terus poster-posternya juga lucu-lucu ya. Tapi euforianya itu tidak berhenti di Stadion GBK di malam itu. Karena di Newsline Trending Topics pencariannya kita lihat, Gemma, 1 miliar pencarian. Banyak banget. Ini mungkin juga banyak netizen yang masih penasaran sebenarnya seperti apa pertandingan tadi malam, ulasannya, skornya mungkin juga ada yang nggak nonton karena malam takbiran kan. Kita akan mengulasnya Jose di sini ya. Di Newsline Trending Topics membahas ini, pemirsa, selain yel-yel, penyemangat bagi timnas, dua kata tadi ya juga terus menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada pertandingan semalam bertarung sengit sejak laga dimulai. Indonesia dan China sejatinya sempat memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, namun gagal. Hasilnya, timnas Garuda menang 1-0 atas China melalui gol tunggal penalti yang dieksekusi oleh Romani. Nah, ini kemudian pemirsa Indonesia mendapatkan penalti di menit ke-43 usai Ricky Kambuaya dilanggar Yang Zhejiang di kota terlarang. Wasit awalnya telah menganggap insiden itu sebagai pelanggaran, namun akhirnya berubah pikiran usai mengecek tayangan ulang melalui VAR. Dan awalnya Kapten Jay Itzes terlihat mempersiapkan diri untuk penalti, namun ternyata Itzes justru memberikan kesempatan kepada Ole Romani sebagai eksekutornya. Ya, ternyata kalau kita lihat visual rekamannya tuh ya, Gemma, ternyata Jay Itzes itu sebagai kapten mencoba untuk mensterilkan wilayah kotak penalti supaya Ole Romani tidak mendengar intimidasi daripada pemain dari China. Ole Romani tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, pemirsa, untuk membawa Indonesia unggul 1-0 dan bertahan hingga turun minum. Ini menjadi gol ketiga Romani bersama timnas Indonesia dalam 3 kali penampilannya. Pemain Oxford United itu selalu membobol gawang lawan sejak berseragam Garuda. Nah, ini ada beberapa peluang sempat didapat skuad Patrick Kluivert di babak kedua, namun gagal membuahkan gol tambahan. Demikian juga dengan China yang tak kunjung mampu mencetak gol balasan. Debut fantastis kiper timnas Emil Audero Mulyadi juga memastikan gawang timnas tidak kebobolan. Dan alhasil hingga laga berakhir, Indonesia tetap menang 1-0 sekaligus menuntaskan puasa kemenangan atas negeri tirai bambu tersebut. Setelah terakhir kali Garuda menang di ajang Kings Cup pada 1987 silam. Nah, ini yang kita nantikan ya Jose ya, di mana tambahan poin juga membuat tim Merah Putih yang kini mengoleksi 12 poin mengunci tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kepastian itu didapat usai keberhasilan Arab Saudi mengalahkan Bahrain. Nah, kita akan melihat nih bagaimana sih euforia dari para penggemar, para supporter dan juga dari tim coach ya ketika Indonesia berhasil menang. Dan pemirsa, usai peluit panjang babak kedua dibunyikan, wasit pertandingan, para pemain dan ofisial timnas Garuda yang meluapkan kegembiraan dan beragam ekspresi karena Indonesia dipastikan tetap berada di posisi keempat klasmen dan dipastikan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hey, Kakak, come on! Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia. Come on! Hey, Joy! Come on! Dan pemirsa, untuk mengulas pertandingan timnas melawan China, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat sore. Sore Mas Jose, bagaimana? Terima kasih telah bergabung bersama kami ya Bung dalam suasana yang gembira ini. Bung Wesley, mengulas pertandingan kemarin kita melihat timnas Indonesia kembali menggunakan formasi 3-4-3. Apakah formasi 3-4-3 ini sudah menjadi ritme dari permainan timnas Indonesia yang paling nyaman? Ya, setiap pelatih itu punya game plan, punya struktur yang dia jadikan andalan. Nah, siapa orangnya itu berganti-gantian jelas sesuai dengan
strategi untuk menghadapi lawan tertentu, gitu Mas ya. Jadi game plan struktur itu sudah ada dan dia mencari yang sesuai dan cocok dan memainkan gaya bermain yang harusnya punya satu aspek kejutan. Itu yang membuat perbedaan antara pertandingan satu dengan pertandingan lain. Dan kemarin struktur itu dijaga, tapi aspek kejutannya adalah starting line-up-nya. Kita semua mengejutkan, bagi kita mengejutkan ya dengan memainkan Yakob Sayuri dan Ricky sejak awal, karena kalau saya memprediksi keduanya akan main tapi bukan dari awal, karena bagi saya kemungkinan mereka babak kedua memberikan aspek kejutan dengan kemampuan kecepatan mereka, tapi ternyata kita cuma dikejutkan oleh Patrick Kluivert dan timnya dengan komposisi yang akhirnya membawa 3 poin. Oke, nah Bung Wesley membahas mengenai komposisi kan yang turun di lapangan kemarin ini sebagai pengganti-pengganti pemain inti ya. Ada Emil Laudero, ada Egy, Yakob, dan Kambuaya. Nah saat melawan Jepang nanti nih, Bung Wesley, apakah kita memberikan kesempatan lagi untuk para pemain ini atau balik ke pemain inti? Pertanyaan menarik yang kita tunggu-tunggu, apakah melawan Jepang kita menjadikan ini sebuah pemanasan, karena pertandingan tim nasional itu sulit sekali mencari laga uji coba ya, karena minim sekali waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert untuk bikin laga uji coba. Jadi apakah melawan Jepang itu akan dijadikan laga uji coba untuk mengetes pemain-pemain lainnya yang minim jam main, atau mematangkan komposisi dia, karena besok sudah ada Ratnar, sudah ada Marcelino. Apakah ini kemudian dimatangkan, karena persiapan kita fokusnya ke Oktober nanti di putaran keempat menghadapi tim-tim yang mungkin kita akan kesulitan dengan gaya bermain Eropa Timur Tengah. Ya Bung Wesley, kenapa ini menjadi hal yang menarik? Karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin, lini pertahanan ini masih solid. Tetapi kalau kita melihat lini tengah dalam kaitannya kepada sumbangsi support kepada Ole Romni untuk mencetak gol, nampaknya masih belum maksimal begitu ya. Bagaimana catatan Bung Wesley terkait dengan lini tengah, lini depan, terutama bagian finishing dan support dari flank? Ya, sepakat. Ini sebuah analisa yang bagus ya, melihat bagaimana kontribusi serangan kita. Memang babak pertama kita punya 8 tembakan, kita punya 2 shot on target, tapi prosesnya itu benar kita harus akui oleh Romeni kurang koki di belakangnya, kurang pelayannya gitu. Jadi saya melihat Tom Haye bermain terlalu ke dalam bersama Joe Pelopessi, yang Pelopessi menurut saya adalah salah satu pemain kunci yang menyeimbangkan permainan, tapi Tom Haye bermain terlalu ke dalam karena gaya bermain Egy dan bermain Ricky Kambuaya. Tadinya saya pikir Ricky-nya yang berada di belakang Ole, bukan kebanyakan di sisi kiri dan Egy di kanan. Nah, serangan kita kan banyakan dari kanan karena Egy dibantu oleh Yakob, dan trio ini saya pikir menunjukkan chemistry yang bagus ya antara Egy, Ole Romeni dan Yakob Sayuri. Tiktak mereka berjalan baik, tapi tiktaknya bukan dekat ke dalam gawang. Jadi saya sepakat kita kurang orang yang melayani Ole sebagai target man kita. Baik, nah Bung Wesley, apakah Bung Wesley juga melihat kondisi fisik para pemain ini optimal ya? Karena kan mereka juga dipanggil-panggil dari liganya masing-masing. Kemarin TC di Bali, kemudian langsung tanding ke melawan China dan juga akan melawan Jepang tanggal 10 Juni. Bagaimana kondisi fisik mereka ini? Padat sekali jadwalnya. Saya senang kalau ada yang melihat itu, karena waktu lawan Bahrain saya katakan kita memang sebagai tuan rumah, tapi banyak sekali pemain kita yang kesulitan beradaptasi dengan udara lembab cuaca panas Jakarta, karena mereka lama dan lahir besar dan berkompetisi di Eropa. Jadi melawan Bahrain sebelumnya kita menang 1-0, itu bisa dibilang fisik kita keteteran, termasuk Kevin Perdong juga sangat keteteran. Nah kemarin itu catatan saya memang adalah soal konsistensi permainan. Babak kedua kita benar-benar diambil sulitlah mengambil alih permainan lagi, karena China berhasil menguasai permainan dari sisi penguasaan bola, dari sisi alur serangan. Jadi ini adalah konsistensi yang kita butuhkan bermain selama 2 kali 45 menit. Kita lawan Australia 15 menit kita bagus, tapi kemudian kita terang, kita kebobolan 5. Kalau Bahrain kita keteteran dari cuaca panas, karena kita main di negara sendiri. Ini memang sorotan, dan saya senang kalau kita memang menyoroti bahwa pemain kita yang banyak bermain di Eropa itu masih kesulitan untuk membangun adaptasi mereka dengan cuaca kelembapan di Jakarta.
Dan tentu kita bersyukur bahwa para pemain Liga 1 kemarin juga mampu diberi kesempatan dan tampil optimal ya, Bung Wesley. Tetapi Bung Wesley mengingat bahwa dalam waktu dekat ini kita akan bertemu dengan Jepang meski tidak memengaruhi kelolosan. Tetapi kan ini tentu juga menjadi sebuah uji taktik, uji fisik yang baik untuk tim sekelas Jepang. Dan juga sebagai landasan moral yang baik juga untuk semangat para mental pemain. Apa yang perlu dievaluasi dari pertandingan melawan China untuk dieksekusi di Jepang nanti? Ya, yang pertama kita harus berikan dulu aplaus kredit bahwa timnas kita berhasil memanage pressure tekanan yang tinggi yang luar biasa dari netizen kita, dari penggemar kita. Nggak ada waktu istirahat bagi pemain kita, jadi itu harus kita berikan pujian dulu. Mereka berhasil memanage tekanan itu menjadi sebuah motivasi semangat. Nah, di Jepang nanti harus ada lagi bagaimana kita memanage motivasi lagi, pressure seperti apa yang mereka kelola sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi bagi saya adalah proses bagaimana mengelola tekanan mental, karena fase ini kalau saya boleh mengatakan ya, fase euforia ini sudah mengarah kepada mabuk timnas. Nggak ada pemain timnas yang bisa jalan sendiri, diam keluar apa gitu. Selalu ada saja pusat perhatian dari masyarakat. Jadi mengarah ke mabuk timnas ini bahaya, karena semua orang di era konten dan kontenisasi ini semua orang ingin membuat konten, semua orang ingin dekat dengan timnas, semua orang ingin dapat menunjukkan kecintanya terhadap timnas, tapi lupa bahwa tim ini juga butuh istirahat, butuh waktu mereka untuk diri sendiri selain mereka capek latihan-latihan dan latihan. Jadi konsentrasi saya sih itu bagaimana memanage, mengelola tekanan stres itu. Oke, singkat nih Bung Wesley, prediksi skor Indonesia-Jepang kira-kira menang nggak nih? Harapannya menang ya, tapi prediksi saya sih imbang 1-1. Kalau harapan saya pasti harapnya menang. Oke, imbang 1-1. Nanti kita lihat bagaimana Coach Patrick Kluivert meramu squad, memilih pemain-pemain di posisinya masing-masing ya. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami dalam Newsline sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.